Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Seperti tahun lalu, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia masih dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Meski dilaksanakan secara terbatas, peringatan upacara 17 Agustus di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tetap berjalan dengan baik dan hikmat. Pemirsa, bertempat di halaman kantor Bupati Banyuwangi pada Selasa pagi, upacara 17 Agustus di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali digelar secara terbatas. Hal ini dilakukan guna mencegah kembalinya lonjakan kasus COVID-19. Meski di tengah pandemi COVID-19, upacara kali ini tetap berjalan dengan hikmat. Pada pelaksanaan upacara tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani nampak langsung memimpin jalannya upacara HUT RI yang ke-76 ini. Dalam berlangsungnya upacara ini setidaknya diikuti oleh Forkopimda, TNI, Polri, serta beberapa instansi terkait. Sedangkan untuk petugas upacara kali ini diikuti oleh sekitar 72 orang pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Di antaranya I Gusti Ayu Aiswara Pramesya dari SMA Negeri 1 Srono sebagai pembawa baki, Bima Cahya Dinata dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi sebagai pembentang bendera, Muhammad Rega Zikrullah Ramadhani dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi sebagai pengerek bendera, Airlino Anggoro Wibowo dari SMA Negeri 1 Giri sebagai pengulur bendera, dan Sita Nur Aini dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi sebagai pemberi aba-aba. Sedangkan untuk petugas danki dan pengawal pasukan diantaranya diemban oleh Ibtu Budi Mujiono, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi sebagai danki, serta Mustaan Babinsa Koramil 082512 Rono sebagai pengawal, Koptu Hadi Siswoyo anggota Lanal Banyuwangi sebagai pengawal, Bribda Marhaban Yusuf Diputra anggota Satuan Samapta Polresta Banyuwangi, serta Bribda Agung Wahyu Nugraha anggota Satuan Samapta Polresta Banyuwangi. Sementara itu, usai pelaksanaan upacara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwasanya pelaksanaan upacara HUT RI pada tahun ini merupakan tahun kedua dengan diiringi suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, dengan adanya momentum HUT RI di tahun ini, Bupati Banyuwangi berharap kepada masyarakat agar selalu terus menggalang kesatuan, gotong royong dalam kesulitan di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, pada kesempatan ini juga Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta kepada masyarakat agar tidak memandang sisi negatif pandemi, melainkan memandang sisi positif dari pandemi. Dengan demikian sehingga nantinya masyarakat dapat selalu bergotong royong serta bahu-membahu menghadapi masa sulit pandemi COVID-19. Memang hari kemerdekaan yang sekarang ini adalah tahun kedua di masa pandemi. Jadi kita juga belum tahu kapan pandemi akan berakhir, maka kita ingin masyarakat Banyuwangi di hari kemerdekaan ini bisa terus menggalang persatuan, gotong royong dalam kesulitan, tetapi di situ ada tantangan, di situ ada peluang. Saya ingin pandemi ini jangan dijadikan hal yang dilihat dari sisi negatifnya saja, tetapi harus dilihat dari sisi positifnya juga. Di mana di masa pandemi, rasa gotong royong kita semakin meningkat, persatuan kita semakin meningkat. Nah, ini menjadikan modal sosial bagi Banyuwangi untuk terus maju, dan saya yakin dengan modal sosial yang dimiliki Banyuwangi bersama-sama dengan semangat kemerdekaan, insya Allah Banyuwangi bisa menghadapi tantangan yang sangat berat ini, terutama pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi,
resesi pandemi ini seperti api. Api itu ada manfaatnya dan juga bisa berbahaya. Asal terkendali. Ya, jadi kami juga meminta kepada masyarakat karena PPKM kita masih di level 3, maka ayo patuhi aturan agar kita semuanya bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini. Pasti memang ada sisi sulitnya, tapi jika ini kita dilakukan bersama-sama, kita bersabar dulu dan sambil berdoa kepada Allah, insya Allah kita bisa terbebas. Dan mudah-mudahan kalau kita disiplin, prokes, insya Allah kita bisa menurunkan angka level kita menjadi level 2, insya Allah. Ya, jadi ada bukan pelonggaran ya, tapi aturan baru di mana tempat makan sudah bisa dibuka. Tapi tetap saya mohon kepada pemilik usaha dan masyarakat yang ingin makan di rumah makan, taati protokol kesehatan. Ini demi kebaikan kita bersama. Protokol kesehatan kunci dari kita terhindar dari pandemi COVID. Kalau protokol kesehatan dilonggarkan, diloskan, tidak dilakukan, tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, kita tidak tahu Banyuwangi mungkin bisa masuk dalam gelombang 3 ya. Dan mungkin bisa naik lagi level 4. Ini yang tidak kita harapkan. Dengan adanya rasa saling bergotong royong tersebut, nantinya ke depan Banyuwangi dapat terbebas dari ancaman lonjakan pandemi COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebanyak 496 warga binaan Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Banyak cara untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi ini misalnya. Guna merayakan HUT Republik Indonesia, sebanyak 496 orang warga binaan di Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Diketahui sebelumnya mereka mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan ini merupakan pemberian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari total tersebut, sebanyak 3 orang diantaranya langsung bebas setelah masa hukuman dikurangi. Selain untuk merayakan HUT Republik Indonesia, pemberian remisi khusus tersebut diberikan kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Sedangkan untuk besaran remisi yang diberikan oleh Lapas Kelas 2A Banyuwangi kepada warga binaan tersebut berkisar selama 1 bulan hingga 6 bulan. Sementara itu pada kesempatan ini Kalapas Banyuwangi, Wahyu Indarto mengatakan, meski 46 orang mendapat remisi dan 3 orang dinyatakan langsung bebas, namun pada kesempatan ini juga ada beberapa warga binaan yang tidak mendapatkan remisi. Hal ini dikarenakan para warga binaan tersebut belum memenuhi syarat, serta ada pula yang melanggar tata tertib lapas. Untuk hari ini yang dapat remisi 496 orang, sedangkan narapidananya 586. Jadi ada beberapa memang yang tidak mendapatkan remisi. Karena yang pertama tidak memenuhi syarat terkait dengan PP 99. Yang kedua melakukan pelanggaran tata tertib yang ada dalam lapas, sehingga mereka tidak mendapatkan remisi. Dan hari ini ada 3 orang yang langsung bebas. Setelah mendapatkan remisi, yang bersangkutan langsung bebas. Untuk besaran remisinya 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan 6 bulan potongan remisi. Yang 6 bulan karena yang bersangkutan pidananya tinggi. Jadi ini adalah remisi yang 5 tahun berjalan. Jadi sudah menjalani 5 tahun sehingga mendapatkan potongan remisi 6 bulan. Dan seterusnya. Jadi setelah 5 tahun, 6 tahun pun kalau yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tata tertib akan diberikan remisi 6 bulan. Jadi seterusnya. Seperti itu. Bukan karena kedekatan dengan petugas, bukan. Karena memang syaratnya seperti itu. Perlu diketahui jumlah hunian warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 totalnya 897 orang dengan rincian narapidana 595 orang. Sedangkan untuk tahanan berjumlah 305 orang.
Namun pada tahun ini, Lapas Kelas 2A Banyuwangi mengusulkan sebanyak 508 orang narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi di hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. DPRD bersama jajaran Forkopimda Banyuwangi menggelar paripurna virtual dengan agenda mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI, serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 serta nota keuangan. Pemirsa, bertempat di gedung paripurna pada Senin pagi, DPRD bersama Bupati serta jajaran Forkopimda Banyuwangi melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 dan nota keuangan. Adapun pada pelaksanaan rapat tersebut dilaksanakan secara virtual. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Banyuwangi, Imade Cahyana Negara, memimpin langsung jalannya rapat paripurna ini. Dalam kegiatan berlangsung, Ketua DPRD Banyuwangi bersama seluruh hadirin menyaksikan siaran langsung pidato Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah poin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pada sidang tahunan MPR RI tersebut. Adapun poin-poin tersebut diantaranya Presiden Joko Widodo mengaku kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan. Presiden juga mengapresiasi lembaga pemerintah lintas sektor yang membuat kapasitas kesehatan meningkat pesat. Selain itu, menyikapi situasi dan kondisi belakangan yang menimpa dunia, khususnya Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar selalu bersabar dalam menjalani kehidupan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sementara itu, pada kesempatan ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani mengatakan bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini semua pihak harus dapat beradaptasi. Setiap tahun pasti kita akan mendengar pidato Presiden dan nanti kita juga akan mendengar pidato Presiden tentang APBN. Intinya tadi Presiden memberikan arahan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita memang harus berubah, harus bisa beradaptasi. Pemimpin harus adaptif terhadap situasi yang tidak biasa. Bagaimana kita menormalisasi sesuatu yang tidak biasa. Jadi ini yang harus kita lakukan, dan pandemi COVID-19 juga masih menjadi fokus perhatian dari Bapak Presiden. Cara-cara baru lalu melibatkan semua sektor, teknologi informasi, digitalisasi, sektor ekonomi, sektor infrastruktur, semuanya juga harus mengikuti kondisi pandemi COVID-19. Nah, sekolah sudah, karena kita sudah masuk level 3, jadi sudah bisa tatap muka, tapi memang masih terbatas. Jadi belum bisa semua sekolah ya, belum bisa semua sekolah. Ini juga harus melihat kondisi lingkungan di sekolah tersebut, apakah memang memungkinkan, gitu ya. Apakah memang guru-gurunya juga semuanya sehat. Nah, itu juga harus menjadi salah satu indikator pendidikan tatap muka. Karena kalau ada guru yang terkonfirmasi pasti akan diurungkan dulu. Selain itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani menjelaskan bahwasanya Banyuwangi siap menjalankan segala arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, penanganan pandemi tetap menjadi fokus utama, diantaranya dengan melakukan cara-cara baru yang melibatkan semua sektor, seperti teknologi informasi dan digitalisasi, ekonomi, dan infrastruktur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.